Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas rangkuman mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko untuk tugas minggu ketiga yang dibuat oleh kelompok 5. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andra Andira Eka Puspita dengan akhiran NPM 220. Perkenalkan, nama saya Alivia Fauadiena dengan NPM akhiran 206. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diovano Arsa, NPM akhiran 209. Perkenalkan, nama saya Nabil Sindaraini, akhiran NPM 225. Rangkuman mata kuliah ini menggunakan referensi dari buku Tata Kelola Korporat di Indonesia, Teori Prinsip dan Praktik. Masuk ke materi pertama, yaitu mengenai peran auditor eksternal terhadap penegakan GCG. Auditor eksternal mempunyai peranan untuk meningkatkan transparansi perusahaan, juga memfasilitasi akuntabilitas direksi ke pemegang saham melalui penerapan kebijakan akuntansi yang tepat. Auditor eksternal mencegah adanya praktik akuntansi yang tidak sesuai dan atau adanya pelaporan angka-angka di laporan keuangan yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Next, standar audit yang berkualitas tinggi. Standar audit yang digunakan sebagai acuan oleh auditor eksternal dalam melaksanakan audit laporan keuangan. IAPI telah melakukan konvergensi standar auditnya, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP dengan International Standards on Auditing atau ISA. ISA adalah standar audit yang sudah diakui kualitasnya secara global. Next, selanjutnya adalah penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal. Untuk memastikan independensi auditor eksternal, penetapan dan pemberhentian auditor eksternal tidak dapat dilakukan oleh direksi. Menurut pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG pada tahun 2011, auditor ditetapkan dalam RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan didasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Dengan mekanisme ini, diharapkan auditor eksternal dapat menjadi lebih independen terhadap direksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran auditor internal dalam penegakan GCG. Auditor internal mempunyai peranan penting dalam membantu direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola korporat. Fungsi internal audit menyediakan asuransi dan jasa konsultasi yang objektif dan independen untuk semua aktivitas perusahaan, termasuk manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan fungsi tata kelola lainnya. Jasa konsultasi merupakan konsekuensi dari jasa asuransi yang diberikan internal audit. Pengalaman dan temuan yang diperoleh dari jasa asuransi dapat digunakan auditor internal untuk memberikan masukan dan konsultasi kepada pihak yang diaudit. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas auditor internal. Menurut Peraturan OJK Nomor 56-PUJK.4-2015, auditor internal mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab, yaitu yang pertama, menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. Yang kedua, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Next. Ya, selain itu ada lagi tugas auditor internal yang keempat, yaitu memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Yang kelima, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Next. Lalu ada tugas auditor internal yang keenam, memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Yang ketujuh, tugas auditor internal adalah bekerja sama dengan komite audit. Dan yang ke-8 adalah menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Next. Ya, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai independensi dan kompetensi audit internal.
Untuk menjalankan tugasnya, auditor internal perlu menjaga independensi dari unit yang diauditnya serta mempunyai kompetensi yang memadai. Independensi tersebut diperlukan agar auditor internal dapat menjalankan tugas internal auditnya secara objektif sehingga kualitas hasil pekerjaannya dapat terjaga. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara memadai, auditor internal harus memiliki kompetensi yang memadai pula, yang meliputi keahlian teknis dan keahlian personal, termasuk di dalamnya adalah kemampuan komunikasi. Next. Ya, independensi ini masih ke materi independensi dan kompetensi audit internal. Auditor internal juga memerlukan kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut G. William dan Marnet tahun 2007, Peraturan OJK nomor 56/POJK.4/2015 mengatur mengenai persyaratan auditor internal yang sedikitnya meliputi yang pertama, ada memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Next. Lalu yang keempat ada memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. Yang kelima ada wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal. Yang keenam ada wajib mematuhi kode etik audit internal. Yang ketujuh ada wajib menjaga kerahasiaan informasi dan atau data perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan. Yang ke-8 adalah memahami prinsip-prinsip tata kelola korporat yang baik dan manajemen risiko. Dan yang ke-9 adalah bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus. Next. Ya, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan audit internal. Surat edaran OJK nomor 30/SE OJK.4.04/2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik mewajibkan beberapa pengungkapan di laporan tahunan terkait kepala auditor internal, yaitu nama, riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan, kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal jika ada, lalu ada struktur dan kedudukan unit audit internal, lalu ada tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam piagam atau charter unit audit internal, dan uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku. Piagam unit audit internal juga harus dapat diakses di website perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntabilitas auditor eksternal. Auditor eksternal mempunyai akuntabilitas ke pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan audit secara profesional. Auditor eksternal bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya secara profesional untuk perusahaan, bukan untuk individu atau kelompok manajemen tertentu. Dalam praktik tata kelola, auditor eksternal sebaiknya direkomendasikan oleh komite audit yang independen, dan auditor eksternal tersebut kemudian ditunjuk dalam RUTS. Next. Materi selanjutnya adalah tentang pelaksanaan peran auditor eksternal dan auditor internal menurut hasil penilaian IICD ASEAN SIGI Scorecard. Yang pertama ada bagian D. Di bagian D itu terkait pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan biaya audit dan biaya jasa non-audit oleh kantor akuntan atau KAP diperlukan untuk menilai kewajaran biaya-biaya tersebut. Berdasarkan penilaian pada tahun 2019 terhadap 200 emiten terbesar, hanya 46,5% dari emiten yang mengungkapkan biaya audit dan biaya atas jasa non-audit di laporan tahunan. Sedangkan menurut aturan OJK sendiri mengenai laporan tahunan mewajibkan pengungkapan tersebut. Lebih jauh lagi, 46% emiten tidak mengungkapkan biaya jasa non-audit atau biaya jasa non-audit lebih tinggi dari biaya jasa audit. Temuan ini menunjukkan masih rendahnya emiten dalam mengungkapkan biaya audit dan non-audit di laporan tahunan. Yang kedua ada tentang bagian E. Terdapat 3 pertanyaan terkait audit internal terhadap bagian E, yaitu tanggung jawab dewan. 2 pertanyaan, apakah perusahaan mempunyai fungsi internal audit, serta apakah penunjukan dan pemberhentian ketua internal audit harus disetujui komite audit atau dewan komisaris. Diwajibkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Dengan demikian, semua emiten secara otomatis dianggap menjalankan ketentuan tersebut.
Pertanyaan berikutnya menanyakan apakah perusahaan mengungkapkan identitas kepala auditor internal atau perusahaan eksternal jika fungsi audit internal diserahkan pada perusahaan tersebut. Hampir semua perusahaan yang dinilai melaksanakan pernyataan tersebut. Yang terakhir ada bagian penalti. Pada bagian penalti, perusahaan akan memperoleh penalti jika perusahaan menerima opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Serta jika perusahaan merevisi laporan keuangan selain karena alasan perubahan kebijakan akuntansi, penalti juga akan diberikan jika anggota direksi atau manajemen senior merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang saat ini mengaudit perusahaan selama 2 tahun terakhir. Hasil studi IICD menemukan bahwa hampir semua perusahaan memperoleh opini WTP dan tidak ada anggota direksi atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang sedang mengaudit perusahaan.